Ketiga, eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi ini bolak-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasikan secepat-cepatnya. Tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan mendengarkan penyampaian Bapak Presiden Jokowi terkait realisasi anggaran tahun 2024, di mana di sini Presiden meminta agar adanya percepatan realisasi anggaran 2024. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, penyerahan DIPA secara online dan tidak ada lagi secara manual ini memberikan kabar yang kita tunggu-tunggu, apakah nanti dengan percepatan realisasi ini nanti seluruh kebijakan yang pernah disampaikan Presiden terkait kenaikan gaji, kemudian single salary, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan percepatan anggaran itu demi pelayanan publik itu juga akan dilaksanakan. Mumpung memang ini adalah tahun terakhir Presiden Jokowi berkuasa. Ya, di samping rencana kenaikan gaji itu, beberapa waktu lalu Ibu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan terkait besaran uang makan yang diperuntukkan untuk ASN. Di sini disebutkan bahwa untuk uang makan ini terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama, untuk golongan 1 dan 2 memiliki besaran yang sama, yaitu 35.000 per hari. Ini untuk golongan 1 dan 2. Kemudian untuk golongan 3 akan mendapatkan uang makan 37.000 sehari. Kemudian untuk golongan 4, uang makan diberikan sebesar 41.000 per hari. Dan daftar kenaikan gaji dan pemberian uang makan ini memberikan kabar baik bagi seluruh ASN di tahun 2024 nanti. Alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2024 yang juga sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden untuk bersedia memberikan arahan langsung pada hari ini kepada seluruh pimpinan tinggi lembaga, menteri maupun kepala daerah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kami laporkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN merupakan instrumen yang terus diandalkan di dalam menghadapi berbagai gejolak dari mulai pandemi COVID-19, kenaikan harga-harga energi, pangan. APBN juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat kita. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia maju dengan terus membangun fondasi kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya. APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. APBN terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional. APBN 2024 disahkan secara tepat waktu melalui proses legislasi, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di dalam proses pembahasan dan kemudian persetujuan APBN 2024 yang berjalan secara baik. Juga APBN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya lihat kok semuanya serius banget. Tepuk tangan dulu lah. Dari tadi kok tegang, serius ya. Mau diberi anggaran kok. Yang saya hormati para ketua dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian,
Saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan, situasi global masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik tetapi semakin memanas, dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan kita rasakan semuanya. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tetapi juga semakin menguat. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus terus waspada. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan yang pertama, ini sudah tidak ada penyerahan lagi kayak dulu-dulu diserahin. Nanti semuanya proses sudah digital, sehingga yang hadir di sini tidak saya serahkan satu buku, biasanya kan udah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Mulai hari ini tidak pakai penyerahan itu, tapi saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi, apalagi tutup celah itu. Ketiga, eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi ini bolak-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasikan secepat-cepatnya. Nah, tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64%. Daerah, pusat juga 74%. Ini sudah tinggal 3 minggu, masih 64 sama 74 realisasi. Artinya dalam 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin merubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang merubah cara kerja, merubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun. Yang keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Penyesuaian harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan, segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Selalu ada perubahan-perubahan. Dan ingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat. Sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur. Orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat. Khusus untuk pemerintah daerah, perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD ini harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih selaras. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan. Untuk apa? 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan ini terus terjaga kesejukannya, perkuat kerukunan dan persatuan, sehingga pesta demokrasi dapat terus terselenggara secara damai dan berkualitas.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya serahkan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku transfer alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Mohon berkenan mendampingi Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 telah resmi diserahkan secara digital dan dapat diakses oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.